jembatan itu kan rawan terjadi beban jembatan yang tidak mampu menahan beban jumlah Tiap hari terjadi kemacetan di jembatan Barombong ini. Sebenarnya kendalanya tiap hari itu seperti apa, Pak Kanit? Oh baiklah. Izin dikonfirmasi terkait kemacetan yang kerap terjadi setiap hari di jembatan Barombong. Izin komentarnya sedikit. Ya memang puncaknya itu beberapa minggu lalu ya, ketika terjadi dari jam 5 sampai jam 8 terjadi kemacetan total di jembatan Barombong karena ada beberapa hal, baik hambatan samping maupun hal teknis. Hal teknis memang jembatannya sudah kecil, kemudian kendaraan dari arah selatan dan utara itu bertemu, dan kedua diperparah lagi dengan adanya yang memotong pengguna jalan atau pengguna kendaraan itu yang memotong dari arah Taeng. Nah, itulah yang menjadi persoalan, sehingga untuk mengantisipasi itu kami menempatkan anggota kami seperti hari-hari reguler, seperti hari-hari biasa ini, itu kita tempatkan yang porsi untuk mengatur, tapi ya memang sampai 3 jam ya buat yang salah itu kemacetannya. Makanya perlu kita kaji ulang bagaimana solusinya sehingga tidak terjadi ada kendaraan yang memotong jalan itu sehingga mengganggu arus lalu lintas baik yang dari arah Barombong maupun dari arah Metro Tanjung Bunga. Ini yang terjadi seperti itu. Kendala selama ini Pak Kadis di lapangan hingga terjadi kemacetan seperti itu, Ya, kendalanya seperti apa? Karena para pengguna jalan juga masing-masing mau saling mendahului, mau cepat sampai. Kita maklumi ya, mereka mau bekerja. Makanya kalau setiap individu kesadaran tentang untuk tidak saling mendahului, tentu bisa kita atasi dengan baik. Tapi ya jalan keluarnya lah kita menempatkan personil. Jadi setiap pagi itu mulai dari jam 6:30 itu kita tempatkan personil sampai jam 10 pagi untuk mengatur kemacetan itu, termasuk dengan waktu pulang kantor. Jadi solusi itu. Tapi kita mencoba untuk membuat kajian. Jadi kami minta kepada bidang lalu lintas untuk mencoba untuk mencari solusinya walaupun sifatnya sementara. Solusi permanen itu harus dibuat lagi jembatan, harus dua jembatan, karena memang dari konstruksi itu terjadi penyempitan dari arah Metro Tanjung Bunga masuk ke jembatan itu kan harus antri karena kita mendahulukan kendaraan dari arah Barombong.
kedua, bahwa kondisi jembatan juga itu kita takut jangan sampai stagnan sehingga semua kendaraan di atas jembatan itu menumpuk dan bisa mempengaruhi beban jembatan. Apalagi kan ini jumlah kendaraan banyak, kemudian menumpuk di jembatan itu kan rawan terjadi beban jembatan yang tidak mampu menahan beban jumlah kendaraan di atas. Untuk jam-jam macetnya di sana itu ya pas pergi kantor dan pulang kantor. Ya, mungkin selama 2 tahun ini tidak ada kemacetan seperti, tapi karena sekarang orang sudah bebas nih, terutama anak sekolah sudah sekolah, penerimaan murid baru, sehingga jumlah orang yang lewat itu baik yang dari arah Barombong, terutama baik warga Takala atau warga Kota Makassar sendiri atau dari Goyang ke Kota Makassar, begitupun juga orang yang tinggal bekerja di Kota Makassar kemudian tinggal di daerah Barombong dan sekitarnya, karena jumlah perumahan bertambah, jumlah penduduk bertambah, tentu juga kendaraan bertambah. Makanya ya memang juga harus dipahami bahwa mudah-mudahan juga dengan adanya bis Minasata itu kan juga solusi untuk orang jangan lagi pakai kendaraan umum. Itu juga. Jadi bagaimana juga kita mensosialisasikan itu BTS itu, by the service itu, seperti itu. tentu setiap pagi ada berapa personal yang ditempatkan di sana Pak Kadis? Itu personil kan kalau dia rawan kita tambah. Standar itu ya 5, tapi kan kewalahan kalau hanya 5. Makanya ada dari bidang operasional itu PKP memang reguler, tapi kadang-kadang kita backup dari PRC. Alhamdulillah ini kan ada anak baru yang kita terima, maka kita arahkan untuk mengantisipasi dulu jalur-jalur yang memang poros ya, menghubungkan antara 2 kabupaten itu. Jadi penduduk itu banyak sekali. Secara umum kan itu jumlah penduduk yang bekerja di Kota Makassar itu kan di atas 200.000 penduduk. Mereka menggunakan kendaraan, tapi yang paling banyak memang dari arah selatan ya, dari Goa, Takalar, bahkan sampai ke Jeneponto itu mereka bekerja di Kota Makassar dibanding sama di daerah Pangkep dan Maros. Oke. Terakhir Pak Kadis, mungkin ada himbauan buat masyarakat pengguna jalan terkait kemacetan ini? Jadi kami memohon untuk masyarakat bersabar, jadi supaya untuk tidak saling mendahului dan biarlah petugas diberikan kewenangan untuk mengatur. Jangan sampai ada yang komplain kenapa ya. Kita juga punya aturan, punya hal-hal yang teknis berdasarkan ilmiah, berdasarkan berdasarkan keterampilan mengatur. Jadi memang harus ada sistemnya kayak buka-buka tutup seperti itu. Jadi ya harus sabar, karena kalau kita mau membiarkan semua ya mereka saling mendahului, ya kita utamakan keselamatan ya. Keselamatan kita utamakan, jangan sampai terjadi overload pada jembatan itu bisa menimbulkan musibah yang kita tidak inginkan. Siap, makasih banyak Pak Kadis. Oke, siap. Ini kan tiap hari terjadi kemacetan di jembatan Barombong ini. Sebenarnya kendalanya tiap hari itu seperti apa, Pak Kadis? Oh baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami jelaskan bahwa di jembatan Barombong ini setiap harinya mulai pagi dari jam 6 sampai jam 9 itu terjadi kepadatan. Terjadi kepadatan yang mengakibatkan ada di Jalan Ceranggi, di bawah jembatan Barombong itu tumpahan dari daerah Goa. Ya. Daerah Goa, sehingga arah kendaraan yang dari Makassar ke Barombong maupun sebaliknya itu terjadi peningkatan kendaraan. Ya. Nah, kemudian dari arah juga perumahan, jadi dari sini ada 2, mulai dari perumahan dengan Jalan Ceranggi yang di bawah jembatan
Barombong Ya. terjadi kepadatan sehingga sangat menghambat jalur khususnya yang dari Makassar Barombong maupun sebaliknya demikian. Ya. Kalau dari kacamata kepolisian Pak, ada jalan keluar nggak ini permasalahan kemacetan ini? Oh Pak? baiklah, jadi mungkin bisa nanti dikoordinasikan dari pihak-pihak terkait untuk arah yang Jalan Caranggi ini ada pertigaan itu Jalan Caranggi, kemudian Bontowarano dengan Kacia. Iya. Mungkin bisa nanti dibuatkan nanti tanda larang supaya kendaraan yang dari arah Goa bisa diarahkan dari utara ke selatan, nanti masuknya nanti di daerah Barombong supaya mereka itu satu jalur. Oke. Demikian. Jam berapa Pak titik yang paling rawan kemacetan di sini Pak? Jadi Pagi dan sore atau gimana Pak? Jadi titik di sini kerawanan Pak, mulai dari pagi itu jam kerja daripada masyarakat di sini mulai dari jam 6 sampai jam setengah 9. Ya. Kemudian dari hari Senin itu kalau hari Senin jam 6 sampai jam 10. Sedangkan hari-hari lain itu Selasa sampai Jumat itu jam 6 sampai jam 9. Ya siap. Gimana waktu sorenya Pak Kanit? Kalau sorenya mulai dari jam selesai pulang kantor jam 4 sampai dengan jam 7 malam. Oke siap. Makasih banyak Pak Kanit.